Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Peranan Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Arista Widya, NIM 1903011165, dan yang kedua Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187, dan yang ketiga Putri Rohadatul, NIM 1903011194. Baik, di sini langsung saja kita mulai. Peta konsep pada materi peranan SDM ada 4. Yang pertama, pentingnya peranan SDM dalam perusahaan jasa. Yang kedua, proses manajemen SDM dalam perusahaan jasa. Yang ketiga, kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan. Saya akan menjelaskan pentingnya peranan SDM dalam perusahaan jasa. Dalam pemasaran jasa, kesuksesannya sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki. Apalagi dalam jasa terjadi kontak antara sumber daya manusia dengan konsumen secara langsung. Perusahaan juga harus mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tingkat perhatian dan penekanan pada peran sumber daya manusia dalam jasa adalah sangat penting, apalagi pada era globalisasi saat ini, di mana tidak akan ada batas mobilitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengelolaan peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Yang pertama, ada kontaktors, adalah sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai customer service. Sumber daya manusia yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-hari. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau orang yang berperan dalam penjualan dan layanan pelanggan. Yang kedua, ada modifiers, yaitu sumber daya manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sesekali saja. Peran ini sangat penting. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa perusahaan. Modifiers memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumen. Manajemen harus mengarahkan dan mengadakan pelatihan serta pengembangan kerja secara intensif. Yang ketiga, ada influencers. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Peran sumber daya manusia ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Seorang influencer harus memiliki potensi kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan konsumen. Influencers juga diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen agar hasilnya lebih baik. Yang keempat, sumber daya manusia yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Sumber daya manusia harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan atau staf pembukuan. Proses manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Yang pertama, recruit the right employees. Melakukan rekrut pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa berlangsung baik. Yang kedua, train employees properly. Walaupun sumber daya manusia yang ada adalah hasil seleksi, bukan berarti tidak memerlukan pelatihan. Pelatihan tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar dalam operasinya setiap SDM memberikan kontribusi terbaiknya. Yang ketiga, educate the customer. Selain pada karyawan perusahaan, operasi jasa akan berjalan lancar apabila konsumennya memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, educate all employees. Internal marketing juga menjadi fokus dalam menciptakan manajemen operasi yang baik. Apabila karyawan memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, maka segala permasalahan akan dapat diatasi. Yang kelima, be effective first, nice second. Pemberian jasa adalah pertama, efisien, baru kemudian sikap ramah. Yang keenam,
Standardized Response System. Manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan konsumen. Yang ketujuh, be proaktif. Perusahaan harus jeli melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang ke-8, evaluate performance regularly. Evaluasi kinerja secara rutin akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Langkah yang sebaiknya harus dilakukan perusahaan agar bisa membangun kualitas jasa adalah: yang pertama, menganalisis permintaan pasar dan menentukan persyaratan-persyaratan dan pengukuran kualitas jasa yang akan ditawarkan, dan diikuti dengan analisis internal, persepsi mengenai kualitas dan bagaimana kinerja mereka sudah harus diantisipasi. Pada tingkat manajemen utama sudah dirancang bagaimana seharusnya kualitas jasa yang diinginkan konsumen itu secara lebih spesifik dan termasuk keputusan-keputusan spesifik yang harus dipersiapkan. Selanjutnya, dirancang kegiatan-kegiatan yang untuk siapkan segala sesuatu dari dalam. Selanjutnya, pemasaran eksternal seperti yang tercakup pada bauran pemasaran, marketing mix sekaligus dirancang pada tingkat ini, termasuk metode-metode pengukuran kualitas pasca terjadinya penyampaian jasa. Konsumen mengharapkan suatu kualitas jasa tertentu dan mereka menginginkan kualitas yang diterapkannya sesuai dengan kinerja perusahaan dan pengalaman mereka dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Gaya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang memotivasi karyawan demi tujuan yang lebih tinggi melalui sosialisasi dan karisma dalam mengubah organisasi. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan yang membuat para anggota yang dipimpinnya mengikuti inovasi-inovasi yang telah diajukan kepemimpinannya. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan memberi motivasi bawaan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan transaksional, kepemimpinan yang berfokus pada transaksi antara pemimpin dan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran dengan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dan hukuman atau teguran atas kinerja di bawah standar.